Apakah kamu pernah berusaha keras untuk melupakan seseorang? Namun entah mengapa, wajahnya tetap hadir dalam pikiranmu. Setiap kali kamu ingin fokus, bayangannya muncul kembali. Namanya muncul dalam setiap doa, bahkan saat kamu tak sengaja mengingatnya dalam sujud terdalammu. Kenangannya datang tanpa izin, bahkan ketika kamu sedang memohon kepada Allah untuk melupakan. Mungkin kamu mulai bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa aku tidak bisa melupakannya? Apakah ini cinta atau sebuah ujian?" Perasaan seperti ini seringkali membuat kita bingung. Kita merasa telah mencoba segalanya, berdoa, menjauh, mengalihkan perhatian, tapi tetap saja dia hadir dalam pikiran dan hati. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu berlebihan, tapi karena mungkin Allah sedang menyampaikan sesuatu kepadamu lewat rasa itu. Hari ini, aku ingin membisikkan sesuatu yang mungkin menjadi jawaban dari segala keresahanmu. Sebab dalam Islam, tidak ada yang hadir dalam hati kita tanpa izin darinya. Bisa jadi, ini adalah bagian dari takdir yang sedang Allah tunjukkan, atau malah pengingat agar kamu kembali padanya dengan hati yang lebih jujur dan berserah. Jika kamu masih belum bisa melupakannya, mungkin ini bukan sekadar tentang cinta. Mungkin ini tentang prosesmu dengan Allah, tentang bagaimana Dia sedang membentuk hatimu menjadi lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih siap menerima rencananya yang lebih indah. Bagian 1. Rasa yang tidak selesai bukan selalu salah. Dalam Islam, perasaan adalah bagian dari fitrah manusia. Allah tidak menciptakan hati yang kosong. Hati kita diciptakan untuk mampu merasakan, mencintai, berharap, merindu, bahkan menangis karena kehilangan. Dan semua itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kita hidup, bahwa hati kita belum mati. Seringkali, saat kita belum bisa melupakan seseorang, kita menganggap diri kita lemah. Kita berpikir, mengapa aku masih memikirkannya? Bukankah ini seharusnya sudah berlalu? Tapi, justru disitulah letak pelajarannya. Rasa yang belum selesai bukan berarti salah. Bukan berarti kamu tidak dewasa atau tidak bisa move on. Bisa jadi, Allah sedang mengajarkanmu sesuatu lewat perasaan yang menggantung itu. Rasa itu bisa jadi hadir bukan untuk kamu perjuangkan, tapi untuk kamu pahami. Dan kemudian kamu lepaskan dengan ikhlas. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini seperti pelindung bagi hati yang sedang bingung, karena ia mengingatkan bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Terkadang, kita begitu mencintai seseorang, begitu menginginkannya menjadi bagian dari masa depan kita. Padahal justru jika kita bersama, kita bisa jauh dari Allah, atau malah kehilangan arah. Perasaan yang belum juga hilang, bisa jadi adalah tanda bahwa ada pelajaran yang belum selesai kamu ambil. Mungkin Allah ingin kamu belajar apa itu cinta yang sehat. Atau mungkin kamu sedang diminta untuk melihat batas antara rasa dan ridha, antara keinginan dan ketetapannya. Terkadang pula, rasa yang tertinggal di hati bukan karena terlalu cinta, tapi karena terlalu berharap kepada manusia, bukan kepada Allah. Dan ketika harapan itu digantungkan ke tempat yang salah, maka hati kita pun ikut tergantung, tidak bisa lepas, tidak bisa bebas, selalu terpaut pada sesuatu yang belum tentu ditakdirkan untuk kita. Namun, rasa yang menggantung itu bukan untuk disalahkan. Ia adalah alarm. Ia adalah sinyal bahwa ada luka yang perlu disembuhkan bukan oleh waktu, tapi oleh pemahaman. Bahwa cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal merelakan jika memang itu bukan bagian dari jalan hidup kita. Allah Maha mengetahui isi hatimu, bahkan saat kamu tidak bisa menjelaskannya pada siapapun.
Allah tahu kenapa kamu begitu sulit melupakan. Mungkin karena kenangan itu mengandung bagian dari dirimu yang belum utuh, atau karena kamu masih berhutang penjelasan pada dirimu sendiri tentang apa arti cinta yang sesungguhnya. Jika kamu merasakan ini, jangan buru-buru menghakimi diri. Berhentilah mengatakan bahwa kamu lemah atau gagal. Sebaliknya katakanlah, "Ya Allah, jika rasa ini masih tinggal dalam hatiku, maka jadikanlah ia pelajaran. Jangan biarkan aku terjebak dalam perasaan yang hanya menyakitiku, tapi tuntun aku untuk mengambil hikmah dari semua ini." Dan ingatlah, tak semua perasaan harus berakhir dengan pertemuan. Terkadang perasaan itu hadir agar kita lebih dekat pada Allah, agar kita mengenali batas cinta yang sehat dan cinta yang menjerat. Bagian 2. Mungkin Allah sedang mengujimu atau membentukmu. Tidak semua rasa yang tertinggal di hati adalah hukuman. Bisa jadi ia adalah ujian, atau bahkan bentuk kasih sayang dari Allah yang sedang membentuk hatimu, perlahan tapi pasti. Saat kamu terus memikirkan seseorang, padahal kamu sudah mencoba melupakan, ketahuilah, bisa jadi itu adalah bentuk latihan dari Allah. Latihan untuk hatimu, agar kamu belajar bagaimana caranya mencintai, lalu berserah. Bukan menyerah karena lelah, tapi berserah karena yakin bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir. Allah mungkin sedang mengajarkanmu ikhlas. Ikhlas yang bukan sekadar kata-kata pasrah, tapi keyakinan yang tumbuh di dalam dada, bahwa jika seseorang memang ditakdirkan untukmu, ia akan kembali. Meskipun saat ini tampak menjauh, dan jika dia memang bukan bagian dari takdirmu, maka sekuat apapun kamu genggam, dia akan tetap pergi. Ingat sabda Rasulullah SAW, "Ketahuilah, apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini adalah pegangan bagi hati yang sedang goyah, bahwa tidak ada satupun yang akan datang dalam hidupmu tanpa izinnya. Dan tidak ada satupun yang bisa kamu pertahankan jika Allah tidak menetapkannya untuk tinggal. Maka, saat kamu merasa belum bisa lupa, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi, itu adalah tahap di mana Allah sedang membersihkan hatimu dari keterikatan yang salah, dari cinta yang terlalu bergantung pada makhluk, dari harapan yang lebih besar pada manusia daripada pada Tuhan. Allah tidak menyuruhmu memaksa lupa. Dia tahu, melupakan itu bukan perkara mudah. Bahkan dalam Al-Quran pun, Allah tidak memerintahkan untuk lupakan. Yang Allah minta adalah, bersabarlah, berserahlah, tenanglah. Karena semua rasa, baik yang pahit maupun manis, pada akhirnya akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih indah, jika kamu bersabar di jalannya. Dan mungkin, lewat rasa yang masih tersisa, Allah sedang membentuk keteguhan imanmu, mengujimu, apakah kamu tetap tunduk kepadanya, meskipun kamu tidak mendapatkan yang kamu inginkan. Sebab, cinta sejati adalah cinta yang tidak melenceng dari ridha-Nya. Dan jika sesuatu membuatmu jauh dari Allah, maka sekuat apapun rasa itu bukan cinta yang menuntun, tapi cinta yang menjerumuskan. Maka izinkan hatimu diproses. Izinkan air matamu jatuh, tapi dalam doa. Dan izinkan waktumu terisi oleh rindu yang diarahkan kepadanya. Sebab Allah tidak membiarkanmu merasa ini tanpa tujuan. Semua rasa ada maknanya. Semua luka ada perannya. Allah sedang membersihkan hatimu, agar kelak, jika cinta yang benar datang, hatimu siap menyambut dengan versi terbaik dari dirimu. Bukan hati yang masih terikat masa lalu, tapi hati yang sudah belajar mencintai dengan bijak, dan merelakan dengan ikhlas. Bagian 3, jika dia bagian dari takdirmu, dia akan kembali dengan cara yang indah. Jika dia memang ditulis dalam takdirmu, maka kamu tidak perlu terus mengejarnya. Tidak perlu memaksakan dirimu hadir dalam hidupnya, atau terus menghubungi dengan harapan dia akan menyadari keberadaanmu.
sebab takdir tidak pernah tertukar. Dan yang memang untukmu akan kembali kepadamu, bukan karena kamu memaksa, tapi karena Allah yang menuntunnya kembali kepadamu dengan cara yang paling indah. Kamu tidak harus mencarinya sampai lelah. Kamu cukup memperbaiki dirimu, mendekat kepada Allah, dan percaya bahwa cinta yang sejati tidak akan pernah datang karena paksaan. Ia datang karena doa yang tulus dan waktu yang tepat dari Allah. Jika seseorang pergi dari hidupmu, padahal kamu sudah memberikan segalanya, itu bukan akhir dari kisahmu. Bisa jadi, itu awal dari perjalanan menuju seseorang yang benar-benar ditulis untukmu. Karena tidak semua yang kamu inginkan adalah yang kamu butuhkan. Dan tidak semua yang kamu rindukan adalah yang terbaik untuk hatimu. Allah tahu isi hatimu. Allah tahu seberapa tulus kamu mencintai. Dan jika cinta itu kamu jaga dalam ketaatan, bukan dalam maksiat, maka percayalah, Allah tidak akan menyia-nyiakan perasaan itu. Kalaupun dia tidak kembali, Allah akan menggantinya dengan seseorang yang mencintaimu karena Allah, bukan hanya karena wajahmu, bukan hanya karena kenyamananmu, tapi karena jiwamu yang bersinar karena iman dan kesabaranmu. Seseorang yang akan menggenggam tanganmu di dunia dan membimbingmu menuju surga. Bukan yang membuatmu terluka lalu pergi, tapi yang datang untuk menetap dan membawa tenang. Ingatlah janji Allah. Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surah An-Nur ayat 26. Maka jangan takut kehilangan. Jika kehilangan itu membuatmu lebih dekat kepada Tuhanmu. Jangan takut sendiri jika kesendirian itu membuatmu lebih jujur dalam doa. Biarlah orang yang bukan takdirmu pergi, agar Allah lapangkan jalan untuk seseorang yang benar-benar kamu butuhkan, bukan sekadar yang kamu inginkan. Jika dia adalah takdirmu, dia akan kembali ketika hatimu sudah siap, bukan saat kamu masih hancur dan berharap secara membabi buta. Dia akan kembali dengan niat yang lebih suci, bukan sekadar obsesi yang tidak jelas arah. Dan jika dia bukan takdirmu, Allah akan melembutkan hatimu sampai kamu bisa berkata, "Ya Allah, terima kasih telah menjauhkan aku dari cinta yang salah." Sebab yang lebih penting dari siapa yang bersamamu adalah siapa yang Allah ridai untuk bersamamu. Percayalah, takdir yang datang dari Allah tidak pernah mengecewakan. Ia datang di waktu yang tepat dengan cara yang tak pernah kamu duga dan membawa kebahagiaan yang selama ini kamu tunggu, tanpa luka, tanpa keraguan. Bagian 4. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Seringkali kita bertanya dalam hati, kenapa aku tidak bisa melupakannya? Padahal, semakin sering pertanyaan itu muncul, semakin dalam pula luka yang kita buka sendiri. Namun hari ini, mari kita ubah pertanyaan itu menjadi sebuah doa yang lebih menenangkan. Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan aku. Jika ini petunjuk, tuntun aku. Dan jika ini hanya perasaan, damaikan hatiku. Sebab sejatinya, kita tidak selalu harus melawan rasa. Kadang, kita hanya perlu menenangkan hati dan membiarkan Allah yang mengambil alih kendali. Hati yang tenang bukanlah hati yang tidak pernah merindukan seseorang, tapi hati yang tahu kemana harus bersandar ketika rindu itu datang, yaitu kepada Allah. Satu-satunya tempat berlindung, satu-satunya sandaran yang tak pernah mengecewakan. Bisa jadi kamu tidak bisa melupakan seseorang, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang belajar menjadi kuat dengan cara yang sangat manusiawi. Maka ketika kenangan itu datang, jangan buru-buru mengusirnya dengan kemarahan, hadapi dengan kelembutan. Katakan pada dirimu, aku pernah mencintai karena Allah. Kini, aku juga akan belajar melepaskan karena Allah. Terkadang, melupakan bukan berarti menghapus dari ingatan, tapi mengikhlaskan dari keterikatan. Karena Allah tidak memintamu untuk pura-pura lupa. Dia hanya ingin kamu lebih percaya pada takdirnya.
Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tenangkan hati dengan doa. Bawalah rasa itu dalam sujud panjangmu. Jadikan rindu sebagai jalan menuju Rabb-mu, bukan sebagai alasan untuk kembali ke masa lalu yang tak menuntunmu ke surga. Kedua, isi harimu dengan kebaikan. Jangan biarkan pikiranmu kosong, karena rasa akan menguasainya. Perbanyak ibadah, sibukkan diri dengan hal yang membawa kedamaian. Ingat, hati yang sibuk dengan Allah akan lebih mudah melepas apa yang tidak ditetapkannya. Ketiga, terima bahwa perasaan tidak selalu harus dibalas. Karena mencintai dalam diam, mendoakan tanpa memiliki, dan mengikhlaskan tanpa pamrih adalah bentuk cinta yang paling Allah sukai. Dan terakhir, jangan takut untuk sembuh perlahan. Allah tidak terburu-buru dalam menyembuhkan lukamu. Dia maha lembut. Dan Dia tahu luka yang dalam perlu waktu untuk benar-benar pulih. Dan Dia yang menjadikan tenang hati orang-orang yang beriman, agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka. Quran Surah Al-Fat ayat 4. Hari ini, kamu mungkin masih belum bisa melupakan. Tapi percayalah, selama kamu tidak menjauh dari Allah, maka hatimu sedang dibimbing menuju kesembuhan yang indah. Dan nanti, saat waktunya tiba, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Ya Allah, terima kasih. Engkau tidak memberikan yang kuinginkan, tapi Engkau memberiku apa yang sebenarnya kubutuhkan." Bagian 5. Tanda-tanda Allah sedang menjaga hatimu lewat rasa ini. Mungkin kamu tidak sadar, tapi rasa yang terus kamu rasakan itu bukan sekadar beban. Bisa jadi, itu adalah bentuk penjagaan Allah atas hatimu yang sedang rapuh. Sebab Allah tidak selalu menjagamu dengan menghilangkan rasa. Kadang justru lewat rasa yang terus ada, Allah sedang mengarahkan hatimu untuk lebih banyak berzikir, lebih sering menangis dalam doa, dan lebih jujur dalam ibadah. Pernahkah kamu merasa bahwa justru karena tidak bisa melupakan seseorang, kamu jadi lebih sering mengadu kepada Allah, lebih rutin tahajud, lebih khusyuk berdoa, dan lebih dalam rasa pasrah yang kamu miliki? Itulah tanda bahwa rasa itu bukan sia-sia. Allah sedang menggunakannya sebagai alat untuk mendekatkanmu kepadanya. Karena terkadang cinta manusia membuat kita lupa arah. Dan ketika cinta itu tidak terbalas atau tak berujung indah, hati yang kosong mulai mencari sandaran. Disitulah Allah menunggu, menyambutmu dengan pelukan tak terlihat, namun sangat menenangkan. Rasa yang belum selesai ini adalah cara Allah menjaga hatimu agar tidak jatuh kepada cinta yang salah. Agar kamu tidak membuang waktumu lagi mengejar yang tidak mengejarmu, mencinta yang tidak menuntunmu padanya. Maka jangan buru-buru ingin sembuh. Izinkan Allah menyembuhkanmu dengan caranya. Mungkin lewat ayat-ayat yang kamu baca malam ini, atau lewat tangis yang tak terdengar siapapun kecuali Dia. Saat kamu merasa lemah karena tidak bisa lupa, itu artinya kamu masih manusia. Dan justru di titik terendah itulah Allah paling dekat denganmu. Sesungguhnya aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Qaf ayat 16. Allah tahu kamu tidak benar-benar ingin menyimpan rasa ini, tapi kamu juga tidak tahu bagaimana melepaskannya. Dan di antara dua kebingungan itu, Allah hadir untuk memeluk jiwamu yang lelah dan berkata dalam diam, "Tenanglah, aku sedang menjagamu." Rasa ini bukan hukuman, ini adalah panggilan untuk kembali padanya, bukan kembali pada orang yang kamu pikir sebagai takdirmu, tapi kembali kepada Sang Penulis takdir itu sendiri. Maka, jika hatimu masih penuh tanya, jangan takut. Selama kamu membawa pertanyaan itu dalam sujudmu, jawabannya akan datang. Bukan dari manusia, tapi dari Allah yang Maha menenangkan hati. Dan di saat kamu mulai tenang, kamu akan paham bahwa rasa ini hadir bukan agar kamu terus bergantung pada makhluk, tetapi agar kamu belajar bergantung
hanya pada Allah. Sebab hanya Allah yang tahu mana yang terbaik untuk hatimu. Dan hanya Allah yang bisa menjaga cintamu, agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Allah Maha mengetahui isi hatimu, termasuk nama yang sering kau sebut diam-diam dalam doa. Dan jika kamu sedang merasakan ini hari ini, mungkin bukan tanpa sebab kamu menonton video ini. Mungkin ini adalah cara Allah menjawab keresahan hatimu. Mari berdoa bersama. Ya Allah, damaikan hatiku. Jika dia baik untuk akhiratku, dekatkanlah. Jika tidak, jauhkanlah dengan kelembutanmu. Aku berserah pada pilihanmu yang terbaik. Amin.